Patut bersyukur dan berucap alhamdulillah mempunyai Ketum PSSI Pak Erick dan Presiden Pak Prabowo yang benar-benar Garuda di dadanya. Erick Thohir ungkapkan bantuan dana besar untuk Timnas Indonesia. Presiden Prabowo siap suntik Rp200 miliar. Erick Thohir mengungkapkan bantuan dana yang sangat besar untuk Timnas Indonesia dari Presiden Prabowo. Apa yang menjadi alasan dibalik keputusan ini dan bagaimana dana tersebut akan digunakan untuk mendongkrak prestasi tim? Hahaha, Nguyen sungguh ketakutan akan kehadiran Coach STY di ASEAN Cup hingga ngomong yang plan-plan. Media Vietnam sebut Shin Tae-yong lakukan langkah aneh jelang ASEAN Cup 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Media Vietnam menyebut langkah yang diambil Shin Tae-yong jelang ASEAN Cup 2024 sebagai langkah yang aneh. Apa yang membuat strategi pelatih Timnas Indonesia ini begitu mencuri perhatian? Temukan jawabannya di artikel ini. Silakan netizen sikapi dengan bijak manusia satu ini yang akan kita kuliti. Bung Towel beri reaksi mengejutkan saat ditanya tentang tudingan kalah taruhan Rp200 juta di Indonesia versus Arab Saudi. Tudingan soal taruhan besar membuat Bung Towel memberikan reaksi yang tak terduga. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pertanyaan ini dan bagaimana Bung Towel meresponsnya? Alhamdulillah supporter Timnas tetap mendukung apapun itu tentang Timnas Indonesia tanpa sedikit pun kata pantang menyerah. Pelatih Timnas Australia dan Bahrain kompak jegal Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Apa alasan mereka? Lu jual kita beli bro. Pelatih Timnas Australia dan Bahrain ternyata sepakat untuk menggagalkan ambisi Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang membuat mereka berdua memiliki pandangan serupa tentang hal ini? Temukan jawabannya di artikel ini. Alhamdulillah Shin Tae-yong dan skuadnya bertemu lagi dengan kawan ASEAN siap berkompetisi hadapi ASEAN Cup 2024. Erick Thohir punya ambisi besar untuk Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan target besar yang harus dicapai Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Apa yang diinginkan Erick untuk tim ini dan bagaimana langkah persiapannya? Sungguh hebat dan bikin bangga penggemar bola Timnas Indonesia. PSSI tak hanya pikirkan gelar juara, regenerasi skuad Timnas Indonesia jadi target utama di ASEAN Cup 2024. PSSI mengungkapkan bahwa fokus utama di ASEAN Cup 2024 tidak hanya sekadar mengejar gelar juara, tapi juga membangun regenerasi skuad Timnas Indonesia. Apa arti regenerasi ini untuk masa depan sepak bola Indonesia? Temukan jawabannya di artikel ini. PSSI pastikan Maarten Paes absen di ASEAN Cup 2024. Rafael Struijk juga tak bisa main di fase grup. Apa penyebabnya? Keputusan mengejutkan datang dari PSSI mengenai absennya Maarten Paes dan Rafael Struijk di ASEAN Cup 2024. Apa alasan dibalik ketidakhadiran kedua pemain ini dan bagaimana dampaknya bagi Timnas Indonesia? Maarten Paes dipastikan absen membela Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Bagaimana dengan Rafael Struijk? Alhamdulillah Olero fix dalam proses untuk Mauro Zylstra. Belum ada pembicaraan dengan Pak Erick Thohir soal naturalisasi. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Ketua Umum PSSI mengungkapkan bahwa mereka belum melakukan diskusi apapun dengan Mauro Zylstra mengenai kemungkinan naturalisasi.
Apa alasan dibalik ketidakjelasan ini? Simak penjelasan lengkapnya di artikel ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Patut bersyukur dan berucap alhamdulillah mempunyai Ketum PSSI Pak Erick dan Presiden Pak Prabowo yang benar-benar Garuda di dadanya. Erick Thohir ungkapkan bantuan dana besar untuk Timnas Indonesia. Presiden Prabowo siap suntik Rp200 miliar. Erick Thohir mengungkapkan bantuan dana yang sangat besar untuk Timnas Indonesia dari Presiden Prabowo. Apa yang menjadi alasan dibalik keputusan ini dan bagaimana dana tersebut akan digunakan untuk mendongkrak prestasi tim? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membantu pendanaan untuk kebutuhan Timnas Indonesia sebesar lebih dari Rp200 miliar. Memang terakhir saya dipanggil Pak Prabowo dalam kurung dan Pak Prabowo komit angka yang lebih besar lagi. Kalau kemarin Rp120 miliar, beliau bilang saya bisa bantu di atas Rp200 miliar, kata Erick saat ditemui di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Sabtu dalam kurung 23/11. Erick juga menyampaikan untuk surat bantuan pendanaan secara tertulis telah dikirim ke Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Surat sudah saya kirimkan kepada Bapak Prabowo secara tertulis dan Ibu Sri Mulyani. Dan mudah-mudahan ini membantu program jangka panjang kita untuk 2025. Khususnya di mana ada kualifikasi Piala Asia menuju Piala Dunia, tutur Erick. Kendati demikian, PSSI juga tidak mau pendanaan Timnas Indonesia dibantu 100% oleh pemerintah. Sehingga PSSI bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mensponsori skuad Garuda. Sejauh ini ada sekitar 19 merek ternama yang mensponsori Timnas Indonesia. Tentu seperti yang saya janjikan, kita tidak mau pendanaan PSSI 100% dari pemerintah. Makanya banyak brand yang juga mendukung untuk Timnas Indonesia, kurang lebih ada 19 brand yang mendukung Timnas. Juga pertandingan-pertandingan Timnas Indonesia dalam kurung tiket sold out didukung masyarakat Indonesia, yaitu bagian dari kami memutar program jangka panjang, ujarnya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan jika pihaknya kini telah mengumpulkan kurang lebih dana sebesar Rp400 miliar untuk kebutuhan Timnas Indonesia. Berbicara kepada awak media beberapa waktu lalu, Erick menjelaskan jika sebenarnya PSSI memerlukan dana sekitar Rp800 miliar per tahun untuk menjalankan seluruh aktivitas tim nasional. Menurutnya, total dana Rp400 miliar tersebut didapatkan dari hak siar televisi yang nilainya sekitar Rp70 miliar. Bank Mandiri Rp80 miliar. Pemerintah Rp120 miliar. Pendapatan dari penjualan tiket Rp20 miliar per pertandingan dan Rp100 miliar dari sektor swasta. Totalnya mungkin baru Rp400 miliar lebih, tapi itu sudah cukup baik. Pengelolaan PSSI saat ini sudah transparan dan tidak ada markup. Semua biaya benar-benar kami hitung agar uang yang terkumpul ini benar-benar disalurkan untuk program-program bukan demi individu, jelas Erick beberapa waktu lalu. Hahaha, Nguyen sungguh ketakutan akan kehadiran Coach STY di ASEAN Cup hingga ngomong yang plain-plain. Media Vietnam sebut Shin Tae-yong lakukan langkah aneh jelang ASEAN Cup 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Media Vietnam menyebut langkah yang diambil Shin Tae-yong jelang ASEAN Cup 2024 sebagai langkah yang aneh.
Apa yang membuat strategi pelatih timnas Indonesia ini begitu mencuri perhatian? Temukan jawabannya di artikel ini. Media Vietnam soroti langkah aneh Shin Tae-yong jelang ASEAN Cup 2024. Media Vietnam saat ini tengah sibuk menyoroti persiapan timnas Indonesia menjelang ASEAN Cup 2024 dalam kurung Piala AFF. Salah satu sorotan utama datang dari The Tao 247 yang menilai pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengambil langkah aneh dalam persiapannya. Meski ajang besar ini akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia hingga saat ini belum mengumumkan daftar pemain yang akan dipanggil. Bahkan tidak menggelar pemusatan latihan TC seperti yang dilakukan tim-tim lainnya. Vietnam yang berada di grup C bersama Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos sudah memulai pemusatan latihan mereka di Korea Selatan untuk mempersiapkan ASEAN Cup 2024. Namun timnas Indonesia justru tetap diam dengan PSSI dan Shin Tae-yong belum memberi tanda-tanda soal persiapan tim. Media Vietnam pun menulis Indonesia punya langkah aneh terkait daftar pertandingan jelang lawan timnas Vietnam, mengkritik ketidaksiapan timnas Indonesia yang dianggap mencolok. Menurut The Tao 247, situasi ini cukup mengejutkan mengingat ASEAN Cup 2024 tinggal 2 pekan lagi. Sementara Vietnam telah mulai mempersiapkan diri, Indonesia masih belum mengungkapkan siapa saja pemain yang akan ikut. Bahkan, Shin Tae-yong dan asisten pelatih Nova Arianto tampak belum memutuskan siapa yang akan dibawa. Meski beberapa nama sudah beredar dari klub-klub Liga 1 yang telah mengumumkan pemain mereka. Hal ini membuat banyak pihak mempertanyakan keputusan Shin Tae-yong yang memilih merahasiakan daftar pemainnya. Lebih lanjut, media Vietnam juga menyoroti keputusan Shin Tae-yong yang diperkirakan akan membawa pemain U22 untuk ASEAN Cup 2024. Meski timnas Indonesia baru-baru ini berhasil mengejutkan dengan mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 diprediksi akan berbeda karena mayoritas pemain yang dipanggil adalah pemain muda. Sementara itu ada kabar bahwa Shin Tae-yong berencana memanggil 3 pemain keturunan, yaitu Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Namun kabar ini masih belum dapat dipastikan karena PSSI dan Shin Tae-yong belum mengumumkan daftar pemain secara resmi. Media Vietnam merasa langkah ini bisa menjadi sebuah tantangan bagi timnas Indonesia, yang meskipun telah meraih hasil mengejutkan di kualifikasi Piala Dunia. Namun menghadapi Piala AFF dengan skuad muda yang belum memiliki banyak pengalaman. Namun banyak yang berharap meskipun persiapan timnas Indonesia terkesan tertunda, kejutannya di ASEAN Cup 2024 tetap bisa dinantikan. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Silakan netizen sikapi dengan bijak manusia satu ini yang akan kita kuliti. Bung Towel beri reaksi mengejutkan saat ditanya tentang tudingan kalah taruhan 200 rupiah juta di Indonesia versus Arab Saudi. Tudingan soal taruhan besar membuat Bung Towel memberikan reaksi yang tak terduga. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pertanyaan ini dan bagaimana Bung Towel meresponsnya? Bung Towel alias pemilik nama asli Tommy Welly kini jadi pembahasan hangat warganet. Viralnya nama Bung Towel usai dirinya beberapa kali melontarkan kritikan pedas atas kinerja dari Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Garuda Indonesia. Bahkan Bung Towel diduga meminta Shin Tae-yong mundur dari jabatannya usai timnas Indonesia kalah telak melawan Jepang pada 15 November 2024.
Yang terbaru adalah Bung Towel menyebut timnas Indonesia akan parkir bus sebelum bertanding melawan Arab Saudi. Kini komentar pedas dari Tommy Wellis akan dibayar tuntas oleh timnas Indonesia usai berhasil mengalahkan Arab Saudi pada 19 November 2024 dengan skor 2-0. Nama Bung Towel kembali viral usai muncul sebuah kabar bahwa ada seorang pengamat bola yang mempunyai utang 200 juta rupiah karena kalah taruhan di pertandingan Indonesia versus Arab Saudi. Akun TikTok @rianes_hermawan88 pun membahas mengenai hal ini. Ada pengamat bola punya utang 200 juta rupiah kalah taruhan di pertandingan Arab Saudi versus Indonesia. Siapa ya kira-kira? Tulis @rianes_hermawan88 dilansir dari unggahan akun TikTok @rianes_hermawan88. Warganet pun berbondong-bondong komentari unggahan dari akun TikTok @rianes_hermawan88 tersebut. Towel, tulis @JeffreyWarriors. Handuk, tambah @JeffreyWarriors. Nama Bung Towel dikaitkan dengan permasalahan ini, sebab ia dituding sebagai sosok pengamat bola yang dimaksudkan di sini atau yang punya utang 200 juta rupiah usai kalah taruhan di pertandingan Indonesia versus Arab Saudi. Benarkah sosok ini adalah Bung Towel? Namun hingga artikel ini ditayangkan, Bung Towel belum memberikan responnya alias masih bungkam. Oleh karenanya belum diketahui secara pasti apakah pengamat bola yang punya utang 200 juta rupiah usai kalah taruhan di pertandingan Indonesia versus Arab Saudi benar Bung Towel atau bukan. Silahkan netizen tafsirkan sendiri. Alhamdulillah supporter timnas tetap mendukung apapun itu tentang timnas Indonesia tanpa sedikit pun kata pantang menyerah. Pelatih timnas Australia dan Bahrain kompak jegal timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Apa alasan mereka? Lu jual kita beli bro. Pelatih timnas Australia dan Bahrain ternyata sepakat untuk menggagalkan ambisi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang membuat mereka berdua memiliki pandangan serupa tentang hal ini? Temukan jawabannya di artikel ini. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, dan juru taktik timnas Bahrain, Dragan Talajic, kompak ingin menjegal timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kedua pelatih ini sama-sama bertekad mencuri poin penuh saat bersua timnas Indonesia di matchday ke-7 dan ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada 20 dan 25 Maret 2025. Melihat kondisi saat ini, timnas Indonesia bersama Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina merupakan rival langsung dalam perebutan tiket Piala Dunia 2026. 5 negara ini berbeda level dengan timnas Jepang yang ngacir sendirian di klasemen, sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelar matchday ke-6, skuad Samurai Biru julukan timnas Jepang nyaman duduk di puncak klasemen grup C dengan 16 angka. Timnas Jepang unggul 9 poin dari Australia di posisi 2 dengan 7 poin. Menyusul di posisi 3, 4, 5, dan 6 ada timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang sama-sama mengemas 6 angka. Karena itu duel Australia versus timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 dan timnas Indonesia versus Bahrain dalam kurung 25 Maret 2025 teramat krusial bagi 3 negara di atas. Kami perlu bekerja keras mempersiapkan diri jelang melakoni 2 laga selanjutnya. Setiap laga tentu sulit, pertandingan menghadapi Jepang dan timnas Indonesia pastinya akan sulit, kata Dragan Talajic. Kami mencoba memberikan yang terbaik. Kami siap bertarung demi negara ini.
Kami akan bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, dan bersiap dengan baik, lanjut pelatih berkacamata ini. Bagaimana dengan Tony Popovich? Pelatih asal Australia ini menjadikan laga pada Maret 2025 sebagai momentum kebangkitan. Skuad Soceroos julukan Timnas Australia akan menjamu Timnas Indonesia dalam kurung 20 Maret 2025 dan Jepang dalam kurung 25 Maret 2025. Peluang Timnas Australia menyapu bersih 2 laga di atas dengan kemenangan bisa saja terjadi. Terkhusus lawan Jepang, skuad asuhan Haji Memoriasu ini disinyalir menginjak pedal rem saat bersua Australia. Sebab Jepang diprediksi sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 kelar melawan Bahrain pada 20 Maret 2025. Kami harus memastikan pertandingan pada Maret 2025 menjadi momen yang bagus bagi kami. Selain Jepang, semua tim mengambil poin satu sama lain, kata Tony Popovich. Alhamdulillah Sintayong dan skuadnya bertemu lagi dengan kawan ASEAN siap berkompetisi hadapi ASEAN Cup 2024. Erick Thohir punya ambisi besar untuk Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan target besar yang harus dicapai Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Apa yang diinginkan Erick untuk tim ini dan bagaimana langkah persiapannya? Bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia, PSSI fokus persiapkan Timnas di ASEAN Cup 2024. Berita menggembirakan hadir untuk para penggemar Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini berbicara mengenai target Timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024 dalam kurung Piala AFF. Timnas Indonesia akan berlaga dalam turnamen yang berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina, dengan laga pertama menghadapi Myanmar pada 9 Desember 2024. Meskipun daftar pemain yang akan dipanggil masih belum diumumkan, PSSI memastikan bahwa Timnas Indonesia akan diperkuat oleh pemain muda yang diharapkan menjadi generasi penerus di masa depan. Pelatih Sintayong akan membawa pemain U22 untuk berlaga di ASEAN Cup 2024, memanfaatkan ajang ini sebagai kesempatan regenerasi skuad Garuda. Langkah ini menjadi penting untuk membangun kekuatan Timnas Indonesia ke depan. Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa Sintayong akan tetap memimpin Timnas Indonesia di turnamen ini mengingat kualifikasi Piala Dunia 2026 baru akan dimulai pada Maret 2025. Pelatih asal Korea Selatan ini akan fokus penuh menukangi skuad merah putih di ajang 2 tahunan ini. Sementara itu, pelatih Indra Syafri akan tetap fokus menangani Timnas U20 Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia U20 pada Februari 2025. Dan Nova Arianto yang juga fokus pada Timnas U17 Indonesia yang akan bertanding di Piala Asia U17 pada Maret 2025. Dengan Sintayong sebagai pelatih utama, Erick Thohir berharap Timnas Indonesia bisa memberikan hasil terbaik di ASEAN Cup 2024. Meskipun Erick tidak secara eksplisit memberikan target juara, ia menegaskan bahwa akan sangat baik jika Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Pasalnya, Indonesia sudah lama tidak merasakan gelar juara di Piala AFF. Sejak turnamen ini pertama kali digelar pada 1996, Indonesia hanya berhasil menjadi runner-up sebanyak 6 kali dalam kurung 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020.
Situasi ini sering membuat timnas Indonesia dijuluki sebagai tim spesialis runner-up. Namun dengan skuad muda yang penuh semangat dan bimbingan Shin Tae-yong, ada harapan baru untuk meraih gelar juara dan mengakhiri dominasi posisi kedua yang telah lama menghantui. Kalau bisa juara, ya bagus, ujar Erick Thohir. Dengan semangat baru dan harapan yang besar, para penggemar timnas Indonesia dapat berharap banyak pada tim kesayangannya di ASEAN Cup 2024. Semoga perjuangan mereka membawa kebahagiaan dan kemenangan yang telah lama dinantikan. Sungguh hebat dan bikin bangga penggemar bola timnas Indonesia. PSSI tak hanya pikirkan gelar juara, regenerasi skuad timnas Indonesia jadi target utama di ASEAN Cup 2024. PSSI mengungkapkan bahwa fokus utama di ASEAN Cup 2024 tidak hanya sekadar mengejar gelar juara, tapi juga membangun regenerasi skuad timnas Indonesia. Apa arti regenerasi ini untuk masa depan sepak bola Indonesia? Temukan jawabannya di artikel ini. PSSI siapkan skuad muda untuk ASEAN Cup 2024, target juara dan regenerasi timnas Indonesia. Berita terbaru datang dari Badan Tim Nasional BTN Indonesia yang mengungkapkan persiapan mereka untuk ajang ASEAN Cup 2024. Ketua BTN Sumarji menyatakan bahwa timnas Indonesia akan diperkuat oleh mayoritas pemain yang berusia 22 tahun untuk turnamen tersebut. Ajang ASEAN Cup 2024 yang akan dimulai pada 9 Desember 2024 ini menjadi salah satu momen penting bagi skuad Garuda setelah menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini sudah ada 25 pemain yang dipastikan masuk dalam skuad sementara untuk ASEAN Cup 2024. Rencananya 33 pemain akan mengikuti pemusatan latihan di Bali mulai 26 November 2024. Meskipun didominasi pemain muda, timnas Indonesia juga akan diperkuat oleh beberapa pemain senior. Keputusan ini diambil oleh PSSI untuk memperkuat skuad sekaligus mempersiapkan tim dalam jangka panjang termasuk untuk SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand. Sumarji mengungkapkan bahwa meski mayoritas pemain berusia 22 tahun, ada beberapa pemain senior yang akan masuk ke dalam skuad. Hal ini untuk memberikan keseimbangan antara pengalaman dan energi muda. Kita sudah sepakat bahwa yang akan diturunkan mayoritas pemain berumur 22 tahun yang memang akan disiapkan untuk SEA Games, jelasnya. Cuma nanti akan dilapis, akan ada beberapa pemain senior. PSSI juga memasang target tinggi untuk ASEAN Cup 2024. Meskipun fokus utama adalah regenerasi pemain muda, PSSI tetap menargetkan juara di turnamen ini. Sumarji menegaskan bahwa kemenangan di ASEAN Cup bukan hanya sekadar pencapaian, tetapi kesempatan bagi para pemain muda untuk menunjukkan potensi mereka di level internasional. Kita tetap harus juara, tapi yang lebih penting adalah memberikan kesempatan kepada pemain berusia 22 tahun ke bawah untuk bisa kita lihat potensinya, ujarnya. Dengan semangat regenerasi, ASEAN Cup 2024 menjadi ajang penting untuk menyiapkan generasi baru timnas Indonesia. PSSI berharap, melalui turnamen ini, skuad Garuda dapat memperlihatkan kekuatan baru yang tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada pengembangan pemain muda yang akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa depan. PSSI pastikan Maarten Paes absen di ASEAN Cup 2024
Rafael Struijk juga tak bisa main di fase grup. Apa penyebabnya? Keputusan mengejutkan datang dari PSSI mengenai absennya Maarten Paes dan Rafael Struijk di ASEAN Cup 2024. Apa alasan dibalik ketidakhadiran kedua pemain ini dan bagaimana dampaknya bagi timnas Indonesia? Maarten Paes dipastikan absen membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Bagaimana dengan Rafael Struijk? Timnas Indonesia harus bersiap menghadapi ASEAN Cup 2024 mulai 9 Desember 2024. Sebelum melakoni gelaran tersebut, PSSI bakal menggelar pemusatan latihan di Bali. Timnas Indonesia dikabarkan tidak akan diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi. Salah satu pemain yang dipastikan absen adalah Maarten Paes. Kiper FC Dallas harus berlibur usai menjalani kompetisi panjang bersama klubnya di Major League Soccer (MLS) musim 2024. Tidak, saya rasa Maarten Paes sudah berjuang panjang, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir dilansir bolasport.com dari Tribun Bali. Dia masih liburan di Bali sama pacarnya yang supermodel itu. Jadi dia lagi di sini. Jadi pemain harus ada jedanya. Pemain kan bukan robot, pemain harus memulihkan diri. Mungkin setelah setahun atau 9 bulan dia mau istirahat 1 hingga 2 bulan. Itu normal lah. Saya tidak mau memaksakan pemain yang mau istirahat nanti cedera. Kalau Maarten cedera, susah kan lanjutnya. Erick Thohir juga masih belum memberikan info soal para pemain timnas Indonesia yang tampil di luar negeri. Orang nomor 1 di PSSI tersebut memberi kabar bahwa Rafael Struijk yang sudah menemui titik terang. Brisbane Roar dipastikan bakal melepas Rafael Struijk pada fase gugur ASEAN Cup 2024. Itu artinya Struijk bakal absen saat timnas Indonesia berjuang di fase grup. Untuk para pemain lainnya yang tampil di luar negeri, Erick Thohir belum mendapatkan konfirmasi dari pihak klub. Saya belum tahu bakal dilepas atau tidak, ujar Erick Thohir. Kalau Rafael yang saya dengar bahwa Brisbane Roar belum akan melepas. Kalau semifinal dan final baru lepas. Saya tidak tahu dinamikanya ya. Tapi kalau dengan klub Indonesia sudah sepakat, lanjutnya. Alhamdulillah Ole Romani fix dalam proses untuk Mauro Zylstra. Belum ada pembicaraan dengan Pak Erick Thohir soal naturalisasi. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Ketua Umum PSSI mengungkapkan bahwa mereka belum melakukan diskusi apapun dengan Mauro Zylstra mengenai kemungkinan naturalisasi. Apa alasan dibalik ketidakjelasan ini? Simak penjelasan lengkapnya di artikel ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa ia belum ada diskusi dengan pemain keturunan Mauro Zylstra untuk naturalisasi bela timnas Indonesia. Erick Thohir memang belakangan ini mengaku tak akan menghentikan langkahnya untuk naturalisasi pemain timnas Indonesia. Ini karena PSSI setidaknya membutuhkan pemain sebanyak 150 orang yang memiliki kualitas yang sama. Untuk itu menambah opsi pemain buat tim pelatih terus dilakukan oleh PSSI. Menurutnya apabila ada 150 pemain yang memiliki kualitas sama, tim pelatih tak perlu pusing. Apabila ada pemain yang mengalami cedera, kena hukuman akumulasi kartu atau kartu merah. Tim pelatih masih memiliki opsi untuk posisi yang diinginkan, sehingga PSSI pun mengaku butuh 150 pemain buat menambah skuad baik dari U17, U20, hingga senior.
Oleh karena itu, PSSI tak menutup naturalisasi pemain ini hingga memang skuad timnas Indonesia nantinya kuat. PSSI pun terbuka kepada pemain-pemain yang berada di luar negeri dan ingin memperkuat timnas Indonesia. Namun untuk saat ini PSSI masih fokus dengan penyerang FC Utrecht tersebut. Pemain berusia 24 tahun tersebut diketahui telah berfoto bersama dengan Erick Thohir dan dipastikan naturalisasinya diproses. Ole Romeni tengah menjalani proses naturalisasi dengan harapan ia bisa memperkuat skuad Garuda pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia akan menjalani laga ke-7 dan 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawan Australia dan Bahrain. Untuk itu, Ole Romeni diharapkan bisa menambah kekuatan tim merah putih nantinya. Oleh karena itu, PSSI saat ini masih fokus dengan naturalisasi pemain FC Utrecht tersebut. Sementara kita fokus di Ole Romeni dulu, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Tribun Bali, Sabtu (23 November 2024. Karena kita perlu striker, mudah-mudahan di bulan Maret, ucapnya. Terkait pemain keturunan yang saat ini bermain di FC Volendam Ustrip 21, Mauro Zijlstra ini belum ada proses. Erick Thohir bahkan mengaku belum pernah diskusi sekalipun dengan striker FC Volendam U21 tersebut. Saya belum pernah diskusi sama dia (Mauro Zijlstra), kata Erick Thohir. Orang nomor 1 di PSSI itu memang mengaku belum ada diskusi dengan Mauro. Akan tetapi bukan tak mungkin proses naturalisasi bakal dilakukan ke depannya. Apalagi PSSI juga mengaku belum menutup diri untuk naturalisasi pemain ke depannya. Untuk itu, apapun masih bisa terjadi nantinya, meski saat ini diskusi belum dilakukan.